Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan ini kayaknya udah sebulanan lebih ya aku nggak bikinin konten karena emang males aja gitu. Kemarin lagi seru-serunya bikin konten, lagi semangat-semangatnya bikin konten, tiba-tiba rasa malasnya dateng dan biur lah semuanya. Yang aku rencanain buat update ke kalian malah sekarang nggak bisa update lagi. Oke, selamat datang kembali di warung aku. Ya, buat kalian semua yang udah subscribe ataupun yang nggak sengaja nemu video ini ya, makasih banget. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung aja ya subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar kalian ya di video ini. Dan pada kesempatan kali ini aku ditemanin sama anjing ini ya. Jadi ini aku ditemenin sama anjing jagain warung. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas tentang penentuan harga barang-barang di toko aku. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa harga yang akan aku kasih tahu ke kalian ini adalah harga yang berlaku di daerahku. Disclaimer juga, masing-masing daerah itu mempunyai harga yang berbeda, dan apabila dalam penentuan harga ada yang mahal, kemahalannya ataupun lebih murah ya, bisa dimaklumi karena pada dasarnya cara menentukan harga jual adalah dengan melihat modal yang kita keluarkan, ya seperti itu. Jadi semuanya dilihat lagi dari berapa modal yang kita keluarkan ketika membeli barang dan kita tambahkan keuntungan. Nah, itulah harga jual yang kita berikan ya, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk harga jual di tempat aku itu kebetulan lumayan agak mahal ya, karena memang modal barang-barang yang aku beli juga lumayan mahal. Perlu juga kalian ketahui bahwa barang-barang lagi warung saya itu ada di Sulawesi Utara ya, di Sulawesi Utara, yang mana lumayan agak mahal ya untuk jualan-jualannya. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari beras. Oke, ini dia beras yang aku jual, guys. Di sini tuh cara jualnya bukan per kilo ya, melainkan per 1 liter kayak gini. Nah, 1 liter kayak gini itu aku jual di harga 10.000. Perlu kalian ketahui, untuk harga beras sekarang di awal bulan Desember ini agak lumayan naik ya, bukan agak lumayan tetapi naik banget untuk harga berasnya. Aku biasanya belinya per satu karungan seperti ini, satu sak kayak gini itu harganya sekarang di Rp550.000 untuk 50 kilo ya. Nah, untuk 50 kilo seperti ini kira-kira saya bisa dapat sekitar 62 liter. 62 liter. Dikalikan 10.000, keuntungannya juga lumayan ya, karena mengikuti harga modalnya. Karena dulu juga pas akhir-akhir November kayaknya ya, 2-3 minggu yang lalu itu harganya masih di 490 480 per satu karung yang 60 kilo ya, tapi sekarang udah naik banget dan stoknya malah jadi langka ya. Nah, begini kalau cara jual di tempat aku tuh kayak gini. Jadi diukurnya per 1 literan kayak gini ya.
Next ada minyak goreng. Nah, minyak goreng di tempat aku ini aku timbang sendiri ya, timbang sendiri. Jadi ini setengah kilo aku jualnya di harga 8.000. Ini 8.000 ya, segini 8.000. Untuk modalnya aku beli 1 galon Dirijen, maksudnya satu Dirijen yang 20 kilo. 20 kilo harganya sekarang di 265 ya. Harganya di 265, dan kalau misalnya aku timbang 20 kilo setengahnya berarti kan dapat 40 ya, 40 bungkus kayak gini, 40. Nah, aku jualnya di 8.000 per satu bungkus kayak gini. Nah, perlu kalian perhatikan juga bahwa plastik pembungkusnya dan juga karet buat nyikat itu juga masuk dalam modal ya. Seperti itu. Next di sini ada minyak kita. Nah, minyak kita di sini tuh dibanderol di harga 14.000 ya. Harga eceran terendahnya sekarang di 14.000, tetapi untuk modalnya sendiri aku dapatnya di 13.750 ya. Jadi nggak mungkin aku jual di 14.000, apalagi ini di warung ya. Jadi otomatis harganya aku naikin. Harganya sekarang aku jual di 15.000 ya. Jadi untungnya di 1.200 aja, 1.250 aja. Next di sini ada minyak yang ukuran 2 liter ya. Untuk yang ukuran 2 liter ini aku jualnya di 35.000. 35.000 dengan modal 32.000 aku belinya. Untuk minyak Sofia aku jualnya di harga 17.000. Harga 17.000, modalnya di 16.000 rupiah. Selanjutnya ada gula pasir. Nah, gula pasir di sini yang paling laris ini di setengah kilo ya. Untuk setengah kilonya ini aku beli di harga per kilonya di 13.750 ya. Untuk per setengah kilo kayak gini aku jualnya di harga 8.000 ya. Kalau untuk yang 1 kilo seperti ini aku jualnya di harga 15.000. Sama juga, ini juga 15.000. Yang kemasan 15.000. Jadi untuk yang kemasan kayak gini tuh modalnya di 13.500, aku jualnya di 15.000. Seperti itu ya teman-teman. Next ada tepung. Untuk harga tepung sekarang juga lagi naik. Untuk sekilonya aku jualnya di 14.000. Yang setengah kilo aku jual di 7.500, dan yang untuk merek yang ini aku jual di 7.000 rupiah. Modalnya sendiri yang sekilo Kompas ini aku dapatnya di 12.600. Kalau yang ini aku dapatnya di 6.900. Kalau yang ini aku dapatnya di 6.000. 6.000. Ya, 6.500 apa 6.000 lupa ya aku ya. Nah, dan untuk bahan pokok ya teman-teman, kita tuh nggak bisa ngambil untung yang banyak-banyak, karena seperti gula, minyak, dan juga beras itu kebutuhan sehari-hari yang pastinya dibutuhkan masyarakat di sekitar ya, atau pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita nggak bisa ngambil untung yang banyak-banyak. Dan harga yang saya sampaikan kepada teman-teman ini adalah harga yang berlaku di daerah saya ya. Jadi rata-rata warung menjual menjualnya dengan harga tersebut ya. Jadi memang udah seperti itu standarnya harganya ya. Oke, selanjutnya
Ini ada mie instan ya, berbagai macam. Di sini saya cuma ngambil dua harga aja. Untuk mie instan itu cuma dibagi dua harga. Yang pertama adalah kuah dan goreng. Untuk yang kuah aku jualnya di harga 3.000, dan untuk yang goreng aku masih jual di 3.500 ya. Sebenarnya di sini tuh udah mahal banget. 3.500 sama 3.000 itu untungnya sangat-sangat tipis ya. Kalau yang cup seperti ini aku jualnya di 5.000. Semuanya sama ya, 5.000. Selanjutnya untuk minuman-minuman seperti ini aku biasanya ngambil keuntungan 500 sampai 1.000 rupiah ya per masing-masing minumannya. Jadi aku nggak ngambil untung yang banyak juga ya. Jadi aku sesuaikan semuanya dengan modal yang aku punya. Nah, untuk makanan-makanan ringan seperti ini, snack, wafer, biskuit, bahkan pun ciki-cikinan kayak gini, ini tuh yang untungnya paling sedikit ya. Jadi aku cuman kayak untung 100 sampai 200 rupiah aja ya per masing-masing piece, per masing-masing variannya. Jadi per piece-nya aku untungnya di 100 sampai 200 rupiah aja ya. Untuk kopinya pun seperti itu ya. Untungnya aku ngambil untungnya di 100 200 rupiah aja. Ya, jadi memang untuk barang-barang di tempat aku harganya seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk barang-barang seperti tisu basah, tisu kering, ini lumayan untuk untungnya. Karena kayak ini yang Paseo aku ngambilnya harganya di 10.000, aku dijualnya di 12.500 dan banyak yang beli. Ini 8.000 aku jualnya 10.000, sama ini juga 8.000 aku jualnya 10.000. Ya, seperti itu. Untuk parfum juga kayak lotion seperti itu untungnya sekitaran 2.000 ke atas ya, 2.000 sampai 3.000 lah. Nah, next ada berbagai macam rokok ya. Nah, untuk rokok untungnya itu mulai dari 1.250 sampai 2.500. Paling tinggi 2.500 ya. Tergantung jenis rokoknya. Kalau yang rokoknya di atas 20 ribuan itu bisa ngambil untung sekitaran 2.000 sampai 2.500. Tapi kalau di bawah 20.000 itu bisa 1.250 sampai 1.500 untuk keuntungannya. Tergantung rokok apa. Mungkin untuk jenis-jenis rokoknya nanti modal beserta harganya aku bakalan update ke kalian ya. Next ada lampu. Nah, ini lampu yang kayaknya di sini paling tinggi deh keuntungannya. Jadi emang agak jauh, kayak yang 15 watt, 10 watt. Ini rata-rata aku untungnya sekitaran 4 sampai 5 ribu ya. 4 sampai 5 ribu per itemnya. Karena termasuk slow moving juga. Jadi harganya memang seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, untuk barang-barang yang slow moving seperti lampu ya, ataupun parfum-parfum kayak gini, lotion ya, itu kita nggak apa-apa ngambil untungnya agak banyakan ya, nggak apa-apa banget. Jadi emang untuk yang slow moving kita untungnya memang harus dinaikin. Jangan harganya dinaikin ya, jangan kita kasih murah harganya karena kan juga barangnya slow moving. Jadi
nggak apa-apa kita ambil keuntungan yang agak banyak. Seperti ini, saya di sini juga ada jual bedak bedak MBK, terus ada bedak Lovely, ada juga Viva, terus ada macam-macam semi rambut ya, yang warna, ada yang hitam juga ya. Terus aku juga jualan voucher. Oke, seperti itulah penentuan harga di warung aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, langsung drop komen aja. Nanti saya akan membahas lebih detail lagi lain waktu. Dan makasih juga yang udah tetap setia ya. Oke, di sini saya lupa. Ada anjing saya ternyata di sini. Sebelum mengakhiri ternyata lupa ini telur. Untuk telur di sini tuh dijualnya per satu papan kayak gini. Nah sekarang harga per satu papannya di 53.000. Jadi per piecesnya aku jualnya di 2.000 rupiah. Oke, inilah pemandangan sore hari di depan warung ya. Ya. Dan makasih banget buat kalian semua yang udah ngikutin video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Thank you so much dan sampai berjumpa di lain waktu.